bacaan berupa subhanallah, maha suci Allah. Seorang hamba mensucikan Tuhannya dengan menyebut subhanallah, maha suci Allah. Dan juga seorang hamba mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada dirinya. Dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan itu semua, diucapin Alhamdulillah. Nah ini kalau digabungin bacaan tersebut, kata Nabi SAW, itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Bayangin, langit sama bumi ketutup dengan pahala subhanallah walhamdulillah. Apalagi nanti kelak di hari kiamat ditimbang itu yang namanya amal-amal manusia, ada kalimat yang sering diucapkan, yang mana bacaan tasbih itu adalah bacaan sebelum sholat subuh. Biasanya orang-orang tua kita baca tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah. Itu luar biasa. Kata orang dulu kayak Mahfud itu, kalau orang bisa baca 100 kali kan banyak duit ya. Gak mungkin miskin gitu. Ya, orang baca subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah. Oh, luar biasa. Dibaca 100 kali, wah luar biasa. Lebih daripada pohon duit. Kenapa? Karena subhanallah walhamdulillah aja itu bisa memenuhi langit sama bumi. Kayaknya ringan, tapi berat nanti timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan wassalatu nurun, dan salat itu merupakan cahaya, kata Nabi SAW. Cahaya apa? Cahaya itu diibaratkan orang kalau kagak ada lampu sekarang, mungkin kita bisa nyasar, benar gak? Kalau gak ada lampu kita bisa nggak tahu ini mana nih Oji sama Doni, dua-duanya baca qasidah, tapi nggak tahu yang mana orangnya ya. Kenapa? Karena nggak bisa ngebedain. Nah, dengan adanya sholat, maka kita secara tidak langsung dapat cahaya. Kenapa bisa dapat cahaya? Karena sholat tersebut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar kita bisa jauhi karena kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada cahaya. Yustawahu bihi, yang menjadi pelita kehidupan kita, bisa membedakan oh ini yang baik, oh ini yang buruk, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terjaga dari perbuatan dosa, maka akan memancar cahaya tersebut, bukan cuma buat dirinya, tapi buat orang-orang lain di sekitarnya. Dan itu bisa diperlihatkan, bisa dilihat bahwasanya kata Abu Yazid Muhammad, fahiya nurun lil musalli fi qalbihi wa basiratihi wa aqlihi wa wajhihi. Ternyata itu cahaya akan didapatkan, dirasakan bukan cuma di hatinya, tapi di akal pikirannya. Hatinya bersih aja, kenapa? Ada cahaya. Pikirannya yang positif aja, tak mikirin yang ngeres-ngeres, gak ada. Kenapa? Karena ada cahaya di akalnya, di pikirannya, bahkan di wajhihi, ada di wajahnya. Sehingga ketika orang model seperti itu dilihat, idahu dzikirullah. Kalau udah dilihat, maka langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dilihat, disebut namanya aja tadi. Guru kita Habib Abbas itu baca dulu di mobil sebelum nyampe, Sayyidil Faqihil Muqaddam. Itu Sayyidil Faqihil Muqaddam dibacain aja namanya, udah adem kita punya hati, udah adem kita punya jiwa, udah adem kita punya pikiran. Kenapa? Karena ahli sholat. Beliau ini kebiasaannya ya ta'abbad fi nu'air. Beliau ini sering sekali seperti datuknya Nabi SAW yang mana beribadah di satu bukit namanya Lembah Nu'air. Di situ beliau sholat sampai 1000 rakaat setiap malamnya. Karena seringnya beliau melakukan sholat sehingga cahayanya memancar di wajah beliau. Jangankan memandang wajahnya, nyebut namanya aja udah ada. Kok bisa seperti itu Ustaz? Karena Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menyebutkan di dalam Al-Quran, di akhir-akhir surat Al-Fatihah, kita sering baca tuh di Maulid, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Ini ternyata bukan cuma Nabi doang yang disebutin. Di Al-Quran sebutin walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi.
Sifatnya seperti apa? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Sifat orang-orang yang bersama Nabi adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak pernah nyakitin orang kafir. Tapi kalau ada orang kafir menyerang, orangnya kafir nyakitin kita, mereka langsung tegas terdepan. Tapi di balik ketegasan tersebut, ruhama'u bainahum, mereka saling sayang menyayangi kepada sesamanya, sesama orang-orang Islam, sesama orang-orang beriman. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan memperhatikan, kau akan lihat orang-orang yang bersama Nabi itu adalah golongan orang-orang yang selalu ruku, orang-orang yang selalu sujud. Apa yang diharapkan dalam ruku dan sujudnya? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka harapkan bukan apa-apa, tapi yang mereka harapkan adalah fadlan minallahi wa ridwana, keutamaan dari Allah, keridhaan dari Allah. Dan disebutkan di ayat selanjutnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda, ciri-ciri mereka pada wajah-wajah mereka itu ada yang namanya bekas-bekas sujud. Wah, berarti juga tadi teman sahabat wir. Enggak. Asar sujud di sini adalah nurun, yaitu cahaya yang memancar di wajah-wajah mereka, sehingga orang-orang yang baca kitab Taurat, orang-orang yang baca kitab Injil udah pasti bakal kenal mereka. Dari kamantalahum fi Taurat wa mantalahum Injil. Jadi bukan cuma orang kita aja, orang-orang Yahudi yang baca kitab Torah atau Taurat, orang-orang Nasrani yang baca kitab Injil udah tahu, udah paham ciri-ciri daripada umat Nabi SAW itu adalah ada cahaya yang memancar di wajah mereka, hasil daripada yaitu sholat yang dilaksanakan oleh mereka. Insya Allah kita kumpul di Majlis Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Insya Allah antumnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan daripada cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ajirna bi barakatihim wa ajirna fi karimihim wa al-mu'afatin minal fitani wa lafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.